Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatimah Zahro dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Cewek Only. Nah, sesuai namanya, rubrik ini akan membahas seputar permasalahan yang dihadapi remaja muslimah, tentunya dari sudut pandang Islam. Rubrik ini diasuh oleh Insinyur Asri Supatmiati atau yang biasa kita kenal dengan Mbak Asri. Beliau adalah penulis buku-buku Islam khususnya untuk remaja dan alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir bersama saya. Baik sobat muda, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Fatimah gimana? Alhamdulillah Mbak baik juga. Nah, sobat muda muslimah, pasti kamu pernah dong yang namanya naksir cowok. Entah itu teman sekelas, tetangga rumah, atau mungkin kenalan di jalan. Gimana ya rasanya? Pasti berbunga-bunga dong. Sebenarnya wajar nggak ya kalau cewek itu naksir cowok? Apa iya kudu menyatakan isi hati pada sang pujaan hati? Simak obrolan Voice of Islam kali ini mengangkat tema kalau kamu naksir cowok. Obrolan kita kali ini bersama Mbak Asri. Oke, langsung saja kita bahas topik kita kali ini. Nah Mbak Asri, gimana nih Mbak kalau ada cewek naksir cowok? Normal nggak ya Mbak? Oke Mbak Fatimah dan juga sobat muda di rumah, pendengar setia Voice of Islam. Cewek naksir cowok, wah tentu saja yang namanya naksir lawan jenis itu normal-normal saja ya. Wajar kok cewek itu naksir sama cowok. Apalagi kalau cowoknya emang punya banyak kelebihan tuh. Asal bukan kelebihan berat badan kali ya. Ya misalnya cewek yang ngelihat cowok wajahnya udah cakep gitu kan, langsung tertarik. Apalagi ditambah tajir gitu ya. Wah, itu Mbak emang iya. Yang dicari-cari biasa sama cewek Mbak. Iya katanya, lihat isi dompetnya dulu ya. Atau mungkin badannya atletis, atau dari otaknya pinter. Wah banyak nih cewek-cewek yang naksir gitu ya. Atau juga ada yang naksir cowok karena punya banyak kepribadian. Wah, punya mobil pribadi, rumah pribadi gitu ya, pembantu pribadi, sopir pribadi. Ya, pokoknya banyak deh hal-hal yang membuat cewek akhirnya kepincut sama cowok, mudah jatuh cinta gitu ya. Dan kalau cewek naksir cowok itu normal-normal aja, wajar. Justru nggak normal kan kalau cewek malah naksirnya sama cewek juga. Wah, dipertanyakan itu ya Mbak ya. Iya, jadi kalau cewek naksir cowok normal.
Jadi boleh-boleh aja ya Mbak ya, intinya sebenarnya kalau cewek itu naksir cowok. Iya, sah-sah aja. Selama itu masih dalam aktivitas hati ya. Artinya belum dilampiaskan ke dalam perbuatan-perbuatan yang nantinya bisa melanggar syariat Islam. Misalnya nih ya, gara-gara naksir berat sama cowok, terus rela menyerahkan dirinya sepenuhnya gitu ya, bulet-bulet deh mau diapain sama cowok itu juga mau aja, yang penting jadi pacar atau jadi suami misalnya ya. Nah, kenapa naksir itu wajar? Ya soalnya dalam diri manusia itu kan diciptakan yang namanya naluri melestarikan jenis, atau bahasa Arabnya ghorizah nau, dimana salah satu wujudnya adalah tertarik pada lawan jenis. Nah, naluri ini memang ada bersamaan diciptakannya manusia, jadi nggak bisa dihilangkan begitu saja. Allah sudah menciptakan setiap manusia itu dengan naluri ini. Makanya adalah fitrah kalau seorang cewek itu naksir sama cowok. Yang jadi masalah kan nanti gimana tuh pelampiasannya. Kalau udah naksir berat, gimana terus pelampiasannya? Oh gitu ya Mbak. Kalau gitu boleh nggak Mbak cewek menyatakan perasaannya duluan kepada cowoknya, misalnya terus terang naksir atau bilang cinta sama si dia? Wah, Mbak Fatimah pernah pengalaman nih ya? Kebetulan tidak pernah Mbak. Iya, kita lihat ya dulu ya, apa nih motivasi untuk menyatakan perasaannya kepada tuh cowok. Misalnya bilang naksir, cinta gitu ya, buat apa gitu kan? Kalau memang tujuannya buat minta dipacarin, nah tunggu dulu nih, kita lihat dulu apa dalam Islam ada perintah buat pacaran. Wah, ternyata pacaran sendiri kan nggak ada dalam ajaran Islam. Jadi kalau buka-buka perasaan pada lawan jenis untuk tujuan biar dipacari, jelas nggak ada kamusnya dalam Islam. Misalnya bikin surat gitu ya ke cowok itu, gua naksir berat lo sama lu, mau nggak lu jadi pacar gue misalnya ya. Nah ini nggak ada di dalam Islam ya. Tapi kalau dalam konteks minta dikhitbah ya, tahu nggak dikhitbah? Apa Mbak? Nah, ini istilahnya kalau dalam bahasa Arab ya, artinya ya sederhananya dilamar gitu ya, buat dinikahi. Nah itu sah-sah aja. Artinya gini, cewek tuh boleh-boleh aja mengungkapkan perasaannya kepada cowok asal tujuannya buat minta dinikahi, karena misalnya dia sudah naksir sama cowok dan memang udah siap menikah gitu ya, terus meminta kepada cowok itu untuk melamar dia gitu supaya dinikahi. Makanya ketika di dalam hati kamu tuh sudah mulai muncul rasa naksir sama cowok, mesti diteliti dulu nih, apakah itu pertanda kamu udah siap menanggung konsekuensinya apa belum. Konsekuensinya apa? Yaitu nikah. Sebab keinginan kamu buat deketan sama cowok yang kamu taksir tadi, yang kamu cintai, ya cuma satu caranya, merit gitu. Nggak ada cara lain. Misalnya pacaran aja deh gitu, nggak ada. Soalnya kenapa? Karena faktanya aktivitas dalam pacaran sendiri banyak yang melanggar aturan Islam. Pertama, kalau pacaran pasti dong ada yang namanya aktivitas pandang memandang aurat atau memandang disertai syahwat. Nah, ini jelas melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk godul basor atau memalingkan pandangan ketika memandang aurat atau memandang disertai syahwat. Ya kan, pasti kalau yang namanya dua insan yang sedang dimabuk asmara ketika pandang memandang itu udah pasti ada perasaan deg-degan gitu ya. Getar-getar gitu. Ada getar-getar yang beda dong dengan ketika kita memandang ayah kita atau saudara kandung gitu kan. Nah, itu menunjukkan apa? Udah ada syahwat tuh. Makanya ketika kamu pacaran, kamu pasti dong ada aktivitas memandang dengan syahwat ini. Nah, ini yang nggak boleh gitu kan. Kemudian kalau kamu nanti minta dipacarin, pasti dong yang namanya orang pacaran bakalan pergi berdua-duaan atau istilahnya mojok gitu ya. Nah, ini udah melanggar aturan Allah yang lain, yaitu larangan untuk berkholwat atau berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan tanpa disertai mahram. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh baginya berkholwat dengan wanita yang tidak ada bersamanya mahram, karena sesungguhnya yang ketiga di antara keduanya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jelas kan? Kalau yang namanya pergi rame-rame kan bukan pacaran ya.
Tapi yang namanya pacaran pasti dua-duaan. Terus kalau kamu pacaran juga kamu pasti ada pembicaraan yang di luar masalah muamalah alias masalah intim. Misalnya kalau ngobrol sama pacar, ngobrolin apa sih? Pasti soal perasaan. Biasanya Mbak seperti itu ya. Ya, misalnya soal perasaan hati masing-masing, soal hobinya, soal kebiasaannya. Itu kan udah masalah-masalah privat yang gak ada hubungannya dengan muamalah ya. Padahal interaksi cowok sama cewek itu dibatasi syarak hanya untuk masalah-masalah muamalah, seperti misalnya dalam aktivitas jual beli, dalam konteks pendidikan ya, pengurusan umat, dakwah dan sejenisnya. Terus yang lebih bahaya nih, kalau kamu pacaran biasanya udah melakukan aktivitas-aktivitas yang mendekati zina. Misalnya pegang-pegangan tangan. Ya, kalau jalan kemana-mana dua-duaan pasti dong gandengan tangan gitu ya. Biar mesra gitu. Terus apalagi sampai lebih jauh dari pegangan, udah sampai berangkulan, sampai berciuman dan seterusnya. Wah, pokoknya ngeri deh. Kebiasaan anak pacaran zaman sekarang apalagi gitu ya. Istilahnya ada yang disebut KNPI. Apa tuh? Kissing, necking, petting dan intercourse. Nah, cari sendiri deh artinya. Artinya pacaran itu udah sangat jauh sekali melampaui batas-batas, bahkan gak hanya mendekati zina, bisa jadi zina beneran gitu. Makanya kalau kamu naksir cowok, pelampiasan satu-satunya ya nikah, bukan minta dipacari. Tapi minta dinikahi gitu ya Mbak? Minta dinikahi. Wah, makin seru aja nih obrolan kita. Ternyata naksir cowok tuh boleh-boleh aja, meski pelampiasannya nggak boleh ngasal. Cuma dengan pernikahan lah kita bisa dapetin tuh cowok. Itu juga kalau cowoknya mau kita ajak untuk merit ya Mbak ya. Nah, gimana kalau kitanya sendiri belum siap nikah tapi udah jatuh cinta? Pendengar yang budiman, jangan kemana-mana, nanti bakal kita bahas tuntas setelah selingan yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Cintamu dalam hatiku memenuhinya begitu. Cintamu dalam hatiku memenuhinya begitu. Cintamu dalam hatiku memenuhinya begitu. Jadi segala sesuatu yang kau melihat di situ, cintamu dalam hatiku memenuhinya begitu. Cintamu dalam hatiku memenuhinya begitu. Kayak sinar matahari atas permukaan hati. Cinta itu meliputi hatiku sama sekali. Cintamu dalam hatiku memenuhinya begitu. Cintamu dalam hatiku memenuhinya begitu. Dalam hati terhatap malam, kau coba lautan pasalam. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hatimu suram guram, gelap buta penuh waham.
Kabar gembira. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini. Berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007. Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Fatimah Zahro dan Mbak Asri. Nah, tema kita kali ini adalah kalau kamu naksir cowok. Nah, Mbak Asri, tadi kan dikatakan boleh-boleh aja ya cewek menyatakan perasaan duluan kepada cowok, asal tujuannya buat meminta untuk dinikahi. Tapi kan Mbak, apa nggak malu kalau cewek minta buat dinikahi sama cowok? Kesannya nanti dibilang kebelet lagi Mbak, atau dibilang nggak sopan. Soalnya kan biasanya yang ngelamar duluan itu cowok ke pihak cewek. Itu gimana tuh Mbak? Iya, kebelet kemana nih, ke belakang ya? Iya, kenapa mesti malu ya? Emang sih kebanyakan cewek-cewek merasa gengsi ya kalau menyatakan perasaannya duluan kepada cowok. Padahal itu justru cara-cara yang dihalalkan dalam Islam loh. Jadi nggak usah ngeper buat kaum cewek menyatakan perasaan duluan buat minta dikhidbah kepada cowok. Kalau memang udah siap merit, kenapa enggak gitu kan? Tapi ini bukan masalah emansipasi loh ya. Mentang-mentang cowok boleh menyatakan perasaan duluan atau ngelamar cewek gitu ya, terus cewek juga boleh gitu ya gerilya cowok mencari-cari cowok. Karena memang dalam Islam dibolehkan wanita itu meminta seseorang untuk menikahinya atau mencarikan suami untuknya. Emang sih biasanya nggak secara langsung cewek itu menyatakan perasaannya kepada cowok, tapi melalui perantara, misalnya melalui orang tua, teman dekatnya cowok itu atau saudaranya gitu kan. Hanya saja tetap perlu dicatat bahwa jatuhnya khidbah nanti tetap ada pada pihak cowok. Artinya kita sebagai cewek hanya menyatakan perasaan aja gitu ya. Misalnya kita suka, kita ingin dijadikan sebagai istri oleh dia gitu ya. Tapi cowok itu nanti yang nentuin apakah dia memang bersedia atau enggak. Kalau dia bersedia ya dia akan melamar, kalau enggak ya kita nggak bisa maksain gitu ya, supaya si cowok itu teken kontrak nikah gitu ya sama kita ya. Jadi ya kalau misalnya kamu udah naksir berat sama cowok, udah berani menyatakan perasaan ya, udah dibela-belain nih ngomong gitu ya ke cowok itu, tapi cowok itu nggak suka, ya udah terima aja gitu ya, nggak usah pakai ilmu pelet segala ya. Atau nanti malah manggil dukun gitu ya, ke paranormal misalnya, wah diguna-gunain tuh cowok biar mau pokoknya gitu ya. Nggak usah seperti itu justru yang melanggar Islam. Makanya kalau kamu udah jatuh cinta, naksir berat sama cowok dan juga udah siap merit, ya udah nggak usah sungkan-sungkan buat mengungkapkannya. Tapi kalau memang belum siap merit, ya udah lupakan aja itu perasaan, jomblo aja lagi gitu. Nah itu dia masalahnya Mbak, kalau belum siap merit nih,
Soalnya kan masih sekolah atau kuliah, tapi udah naksir berat nih sama cowok. Gimana dong Mbak cara mensiasati perasaan itu? Gampang, alihkan saja itu perasaan. Kita mesti bisa mengendalikan goriza nau kita atau naluri melestarikan jenis tadi. Jadi kalau tiba-tiba kamu naksir nih sama someone spesial gitu ya, udah mungkin karena dia cakep, tajir, pintar dan sebagainya. Caranya jangan sering-sering memandang atau ketemuan sama tuh cowok. Soalnya kan ada pepatah yang mengatakan tuh ya, dari mata turun ke hati gitu ya. Dari kebiasaan kita sering memandang dia, melirik dia, curi-curi pandang gitu kan, nanti lama-lama jadi jatuh cinta deh, jadi naksir sama cowok itu. Jadi kalau kita naksir sama cowok itu justru harus menghindari pandangan sama dia. Nah ini sesuai dengan perintah Allah untuk godul basar atau memalingkan pandangan. Namanya orang naksir kan pasti pas ngelihat gacuannya itu ada perasaan deg-degan kan, itu tandanya ada syahwat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil mu'minina yaghudduna min absyarihinna. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Coba nanti dilihat di dalam surat An-Nur ayat 31. Jadi kalau kamu naksir begitu melihat cowok, langsung palingkan pandangan. Mendingan sibukkan diri deh pada kegiatan lain yang lebih bernilai ibadah. Misalnya baca buku-buku Islam ya, dengerin radio kesayangan kalian seperti sekarang gitu ya. Atau kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bisa melupakan perasaan kamu pada si dia. Yang penting kamu mesti yakin, insya Allah kalau si doi itu emang jodoh kamu, biar kamu nggak pacaran, biar kamu nggak sering-sering dua-duaan sama dia, suatu saat juga nanti bakalan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi harus kita manage, harus dikendalikan lah syahwat kita. Jangan sampai kita mudah jatuh cinta, mudah naksir sama orang gitu. Kalau gitu ada kiat-kiat khusus nggak ya Mbak, biar para remaja muslimah kita ini nggak mudah kepincut sama cowok? Soalnya kan kalau naksir cowok tapi nggak bisa dilampiaskan dengan pacaran dan juga belum siap untuk menikah, takutnya malah jadi penyakit hati nih Mbak. Oke Mbak Fatimah dan juga sobat muda semuanya, emang bener sih ya, kalau kita keseringan jatuh cinta tapi belum siap untuk menanggung resiko nikah, ya bisa-bisa perasaan jadi gimana gitu ya. Nah, usia kamu kan masih belia nih, insya Allah jalan hidup juga masih panjang. Jadi nggak usah keburu nafsu deh. Nanti ada saatnya kok kamu bakal menikmati yang namanya jatuh cinta yang sebenarnya. Toh kalau kalian masih ABG nih ya, nah misalnya pelajar-pelajar SMP, SMA udah saling naksir-menaksir, cinta-cintaan ya, paling-paling juga cintanya cinta monyet ya kan. Makanya mesti diatur nih kemunculan goriza naunya ini biar nggak mudah jatuh cinta. Kamu mesti tahu yang namanya goriza nau, yang salah satu manifestasinya adalah tertarik pada lawan jenis. Ini bisa muncul salah satunya karena adanya rangsangan. Jadi kalau ada cowok cakep, ada cowok yang baik, cowok pinter, itu bisa menjadi salah satu bentuk rangsangan yang memunculkan ketertarikan kepada lawan jenis. Makanya biar nggak mudah jatuh cinta dan nggak mudah naksir cowok, jangan deket-deket kalau bergaul sama cowok. Soalnya dari pergaulan itu kan lama-lama tumbuh rasa suka gitu ya, dari memandang tadi atau dari kita keseringan diskusi. Ternyata kita jadi tahu, wah isi otaknya encer juga nih gitu ya. Gitu. Akhirnya kemudian nanti jadi jatuh cinta. Terus kamu juga jangan mudah kepincut pujian atau bahkan rayuan para cowok. Nanti bisa-bisa GR gitu ya. Terus kamunya yang jadi naksir. Kamu juga jangan mudah kagum atau simpati berlebihan sama cowok. Misalnya, wah nih bintang kelas di sekolahmu pinter gitu ya. Wah kagum berat sama dia gitu ya. Atau sama, jangan-jangan malah sama guru ya, guru laki-laki di sekolah misalnya, wah pak gurunya keren nih, penampilannya oke gitu kan. Nah itu bahaya tuh ya, soalnya dari rasa kagum dan simpati itulah biasanya benih-benih asmara itu mudah muncul gitu.
Dan terakhir nih ya, jangan tergoda teman-temanmu yang penganut aliran pacaran. Kalau kamu diledekin karena masih jomblo, ya sabar aja lah. Justru dakwahi aja teman-temanmu itu ya, biar gak pada pacaran gitu ya. Kasih tahu, pacaran tuh gak ada tuh dalam Islam ya. Jadi supaya kita gak mudah jatuh cinta, jangan sampai tergoda. Wah, yang lain pacaran, saya kok gak pacaran. Wah, akhirnya nyari-nyari cowok gitu ya buat ditaksir, dijadikan pacar. Jangan sampai seperti itu, karena udah dijelasin tadi ya, gak ada yang namanya pacaran dalam kamus seorang muslimah. Wah, seru banget nih obrolan kita kali ini. Sayangnya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita kali ini. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberi kritik, saran, dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silahkan klik di www.gaulislam.com. Saya Fatimah Zahro dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Fatimah. Ya. Terima kasih juga buat pendengar yang setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.